Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Nah, setelah kemarin ramai ya informasi terkait warga negara Jepang dan juga Taiwan yang berbondong-bondong pergi meninggalkan Indonesia. Nah, kali ini warga asal Vietnam dan Korea Selatan pun ikutan kabur dari tanah air di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini terungkap dari pengumuman Kedutaan Vietnam di Jakarta yang membuka pendaftaran warganya yang ingin pulang ke negara asal mereka. Pengumuman resmi ini bahkan sudah disampaikan melalui fembasijakarta.mova.gov.vn. Disebutkan Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan sejumlah penerbangan demi membawa pulang warga negara Vietnam dalam status prioritas di Indonesia. Warga yang ingin pulang diharapkan mengisi formulir resmi dengan batas waktu hingga 23 Juli 2021. Saat dikonfirmasi oleh CNBC Indonesia, diketahui negara ini telah melakukan 5 penerbangan repatriasi. Penerbangan terakhir dilakukan pada 20 Juni 2021 lalu. Selain Vietnam, warga Korea Selatan pun dikabarkan akan pergi meninggalkan Indonesia. Beberapa bahkan dalam kondisi terinfeksi virus corona. Mengutip siaran Arirang, dilaporkan sebuah pesawat mengevakuasi 9 warga Korea Selatan berstatus positif COVID-19 kembali ke negara mereka per awal pekan ini. Dan bahkan 6 penumpang saat itu harus menggunakan tabung oksigen. Dan per hari Rabu ini tercatat 260 warga negara Korsel telah terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Namun Asosiasi Korea Selatan di Indonesia meyakini angkanya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipatnya karena terdapat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ya, sementara itu di tengah kasus yang terus melonjak di dalam negeri, Presiden Joko Widodo pun akhirnya ikut turun langsung ya memberikan himbauan kepada masyarakat terkait bahayanya pandemi COVID-19. Dan bahkan Presiden Jokowi pun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat atau belusukan untuk membagikan makanan dan juga obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Per Kamis 15 Juli 2021, Presiden Joko Widodo melakukan belusukan ke wilayah Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 9 malam memberikan langsung bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Jokowi menyebutkan telah menyiapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan melalui Perum Bulog kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Selain bantuan sembako, Presiden juga turut membagikan paket-paket obat dan vitamin yang diperuntukkan bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Total ada 600.000 paket obat dan vitamin yang akan dibagikan secara bertahap. Presiden pun berharap bantuan ini bisa membuat masyarakat lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menentu akibat pandemi corona. Ya, berkebalikan dengan negara kita, negara tetangga kita ya, Brunei Darussalam justru mampu terbebas dari penambahan kasus COVID-19 secara harian ya. Jadi di saat negara-negara lain tengah berjuang dengan kasus harian yang tinggi, negara ini bahkan mampu mencatatkan 0 kasus dalam satu hari. Dalam penelitian yang ditulis dalam artikel yang berjudul Behind Brunei's COVID-19 Success Story, disebutkan strategi Brunei Darussalam dalam memerangi pandemi COVID-19. Langkah awal sudah dilakukan oleh Brunei sejak corona pertama kali menyebar secara global dari epicentrum Wuhan, Hubei, China. Brunei pun dengan tegas melarang pelancong asal Hubei untuk masuk ke negara tersebut. Per bulan Februari, Brunei bahkan sempat menyaring kedatangan dari seluruh negara. Kasus pun sempat melonjak hingga 100 kasus dalam 15 hari usai kedatangan seorang jemaah Majelis Taklim yang berkunjung ke Malaysia. Namun Brunei langsung mengambil tindakan tegas dan disiplin untuk melakukan pembatasan sosial dan perjalanan masyarakat.
Iya, jadi selain pandemi COVID-19, tampaknya yang isu yang perlu menjadi perhatian kita semua ini adalah terkait dengan global warming ya. Karena rupanya semakin banyak nih bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk adalah di kawasan Eropa. Yang terbaru, puluhan orang dilaporkan tewas dan tampak kerugian material yang luar biasa akibat banjir yang terjadi di Schuld, Jerman pada Kamis 15 Juli kemarin. Berdasarkan pantauan udara, terlihat kondisi rumah, jalan, dan jembatan yang hancur akibat luapan air sungai Ahr di Schuld, Jerman. Sejumlah mobil pun tampak terbawa arus hingga tertutup tanah dan lumpur. Sementara rumah-rumah warga tampak hanyut dan rusak berat akibat luapan arus yang cukup deras. Banjir yang terjadi di bagian barat Jerman ini pun menyebabkan sekitar 25 rumah lainnya terancam ambruk. Pihak berwenang Jerman mengatakan pada hari Jumat bahwa ada 50 orang yang tewas dalam banjir yang menghancurkan negara di bagian barat Jerman ini. Setidaknya jumlah kematian nasional sedikitnya mencapai 81 orang dengan puluhan lainnya hilang. Hingga saat ini pencarian korban pun masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan korban jiwa akan terus bertambah. Sementara proses evakuasi warga masih terus dilakukan dan disebutkan banjir ini menjadi salah satu bencana terburuk di Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini dan